Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Gusmayeni, saya mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai hubungan antar aktor kebijakan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diinginkan, yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang saling berhubungan. Perumusan kebijakan publik merupakan suatu tahapan yang tidak dapat dihilangkan dari proses kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan tahap awal dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, yang terjadi di fase ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat tersebut. Perumusan kebijakan publik dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik itu yang berasal dari aktor negara maupun aktor non-negara. Aktor negara di sini maksudnya adalah sebagai pembuat kebijakan resmi, sedangkan aktor non-negara yaitu peserta non-pemerintahan atau non-government participant. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aktor negara atau pembuat kebijakan resmi. Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini terdiri dari legislatif, eksekutif, badan administratif, serta pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota dewan, eksekutif merujuk kepada presiden dan jajaran kabinetnya, sedangkan badan administratif merujuk pada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Pengadilan juga termasuk sebagai aktor kebijakan karena pengadilan memiliki peranan besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereview kebijakan serta penafsiran mereka terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan inilah, keputusan pengadilan dapat mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik. Yang kedua yaitu aktor non-pemerintahan. Aktor non-pemerintahan yang terlibat dalam proses kebijakan publik meliputi kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi, serta individu masyarakat. Mereka-mereka ini disebut sebagai aktor non-pemerintahan karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peran mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi, memberikan tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi. Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah disiapkan. Jadi, meskipun pada akhirnya kebijakan yang ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusan diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Hubungan antar aktor kebijakan ini bersifat horizontal, vertikal, maupun antar lembaga. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit kebijakan tersebut untuk diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya aktor yang terlibat, maka akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, dan semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan. Ditambah lagi dengan masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu. Aktor di dalam kebijakan pada dasarnya menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi, dan interrelasi cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifat yang harmoni. Interaksi yang terjadi pada umumnya berbentuk kerjasama dan bahkan pertikaian atau pertentangan. Interaksi merupakan sebuah proses sosial yang dilaksanakan antar aktor di dalam kebijakan. Proses asosiatif merupakan proses interaksi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama maupun persetujuan, yang terbagi dalam bentuk yang pertama, yaitu kerjasama atau cooperation. Cooperation merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat 5 bentuk dari kerjasama ini, yaitu yang pertama kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan joint venture.
Yang kedua yaitu akomodasi atau accommodation. Accommodation merupakan upaya untuk mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu asimilasi atau assimilation. Assimilation merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi satuan sikap, tindakan, dan proses-proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah sebagai aktor kebijakan harus mampu membangun jaringan dan menjalin hubungan baik dengan aktor non-pemerintah, yaitu aktor privat dan civil society. Pemerintah tidak perlu memandang aktor di luar pemerintahan tersebut sebagai lawan politik, namun sebaliknya, pemerintah menjadikan aktor-aktor tersebut sebagai sahabat dalam membicarakan produk-produk kebijakan publik, baik itu di daerah maupun nasional. Hubungan antara aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik harus kooperatif. Artinya, antara sesama aktor kebijakan, baik itu aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, harus mampu membangun kerjasama yang baik terkait penyusunan suatu kebijakan publik. Komunikasi antar aktor kebijakan tersebut harus terus berjalan dengan baik terkait dengan isu-isu kebijakan agar kebijakan yang efektif dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didapat melalui komunikasi antar aktor kebijakan tadi. Mereka saling menyampaikan apa yang menurut mereka benar. Melalui aktor dan pemerintahan pula, pemerintah sebagai aktor kebijakan resmi dapat mengetahui keluhan-keluhan dari masyarakat yang dialami dan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan melalui aktor non-pemerintahan tersebut, seperti contohnya lembaga swadaya masyarakat atau akademisi yang sedang melakukan penelitian di tengah masyarakat. Salah satu contoh perumusan kebijakan publik adalah mengenai penanganan COVID-19. Dalam mengatasi penyebaran COVID-19, pemerintah sebagai aktor kebijakan resmi perlu berkomunikasi dan bekerja sama dengan aktor kebijakan non-pemerintahan, seperti organisasi masyarakat atau para peneliti. Dengan melakukan kerjasama tersebut, maka pemerintah dapat memperoleh informasi-informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19. Sehingga kebijakan yang dibuat nantinya efektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai hubungan antara aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.